Oke, kita OOP tingkat lanjut. Kita mulai. Untuk yang kali ini kita akan membahas tentang overloading dan overriding. Nah, ini masih mengulang untuk semester lalu, untuk beberapa materi. Oke, pendahuluan. Berbeda dengan konsep OOP pada Java, jadi kita ini konsep OOP saat ini kita menggunakan aplikasi PHP. Nah, PHP dan Java itu ada beberapa perbedaan. Konsep OOP pada Java memungkinkan kita mendefinisikan ulang sebuah metode dengan nama yang sama asalkan parameternya yang berbeda langsung. Jadi kalau kita punya metode misalkan mobil, parameternya string akan berbeda dengan mobil parameternya integer. Ini bisa langsung diterapkan kalau di Java. Di PHP kita tidak diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut sehingga konsep overloading dan overriding dalam OOP PHP tidak dapat dipisahkan. Jadi overloading dan overriding itu supaya kita bisa melakukan hal yang sama dengan Java harus menggunakan metode ini, overloading dan overriding. Selain itu, karena kita tidak dapat mendefinisikan ulang sebuah metode dengan nama yang sama, maka konsep overloading dan overriding dalam OOP PHP menjadi bergantung pada konsep pewarisan yang telah kita bahas sebelumnya. Masih ingat yang kemarin terkait pewarisan? Mudah-mudahan Siti juga udah nonton videonya, tapi nanti saya akan bikin video khusus yang bukan untuk rekaman ya, bukan kuliah, supaya bisa lebih paham. Jadi overloading dan overriding dalam OOP PHP itu tergantung pada konsep pewarisan yang telah kita bahas sebelumnya. Fungsi overloading. Fungsi overloading adalah kemampuan membuat beberapa fungsi dengan nama yang sama dengan implementasi yang berbeda. Jadi contoh, saya mempunyai kelas animal atau binatang, saya punya kelas lagi dog atau anjing, saya punya kelas lagi cat atau kucing. Nah, dia merupakan turunan dari animal. Kalau yang kemarin kita pelajari terkait uh, inheritance atau pewarisan. Jadi sifat-sifat dog itu diturunkan dari sifat-sifat animal atau binatang. Sifat-sifat kucing diturunkan dari sifat-sifat animal atau binatang. Nah, untuk fungsi yang dilakukan overloading dalam hal ini adalah eat atau makan dengan parameter string. Eat ini ngambil dari mana? Dari animal. Nah, dari animal ini ada parameter. Ada metode atau function it, tapi dia tidak mempunyai parameter. Nah, ini yang disebut overloading. Jadi, overloading diambil fungsinya, tapi implementasinya berbeda. Yang ini dikasih uh, parameter tambahan. Oke. Lalu, overriding secara mudah dipahami sebagai pendefinisian ulang sebuah metode milik kelasnya atau oleh child-nya. Jadi, metode yang ada di parent-nya langsung diimplementasi ke kelasnya, ke child kelasnya. Biasanya pendefinisian ulang tersebut diperlukan jika ingin menambahkan logik atau modifikasi logik yang ada pada metode tersebut. Penambahan atau metode logik, modifikasi logik pada metode di child class tersebut itulah yang disebut overloading. Jadi sebenarnya overriding itu diambil it, tetap it, tidak pakai parameter string, tapi di dalamnya itu ada penambahan lagi fungsi-fungsi yang lainnya. Itu adalah melakukan overriding sekaligus overloading. Fungsi. Fungsi overloading adalah kemampuan untuk membuat beberapa fungsi dengan nama yang sama dengan implementasi yang berbeda-beda. Overriding, tadi overloading ya. Overriding secara mudah dipahami sebagai pendefinisian ulang parent class oleh child class. Biasanya pendefinisikan ulang itu perlu menambahkan logik dan sebagainya. Fungsi overloading di PHP digunakan untuk membuat properti dan metode secara dinamis. Jadi dengan adanya fungsi overloading ini kita bisa membuat metode dan properti itu secara dinamis sesuai dengan keinginan kita.
Entitas dinamis ini diproses dengan metode yang dapat digunakan di kelas untuk berbagai macam jenis tindakan atau fungsi. Fungsi overloading berisi nama fungsi yang sama, dan fungsi itu melakukan tugas yang berbeda sesuai dengan jumlah argumennya. Tadi kalau kita contohkan di sini, overloading, dia mempunyai argumen atau parameter atau variabel string. Apa namanya, ini bisa sama dengan it yang ada di animal, cuma dia ada parameter stringnya. Kalau ada lagi string, integer, string, semua bisa dianggap suatu hal yang berbeda. Meskipun sama-sama aktivitasnya, fungsinya adalah fungsi makan gitu. Misalkan mencari luas bangunan tertentu di mana jari-jari diberikan, maka harus mengembalikan luas lingkaran. Jika tinggi dan lebar diberikan, maka harus memberikan luas persegi panjang, dan lain-lain. Seperti bahasa OOP lainnya, fungsi overloading tidak dapat dilakukan dengan pendekatan asli. Dalam fungsi PHP, overloading dilakukan dengan bantuan fungsi call. Fungsi ini untuk mengambil nama fungsi dan argumen. Jadi untuk yang overloading ini, kita bisa membuat uh, pendekatan, misalkan mencari luas bangunan di mana ditentukan jari-jari, maka harus mengembalikan nilai luas lingkaran. Jika tinggi dan lebar diberikan, maka harus bisa memberikan luas persegi panjang dan lain-lain. Jadi, misalkan saya punya parameter, punya function luas. Nah, luas itu ada jari-jari di sini, parameternya. Terus saya punya lagi luas. Tapi parameternya adalah tinggi dan lebar, koma, lebar. Nah, ini adalah overloading, ya. Dari apa? Dari childnya, dari parentnya misalkan luas, fungsi luas. Nah, fungsi luas itu dipanggil oleh kelas tertentu dengan didefinisikan luas dari lingkaran. Yang ini yang di bawah luas persegi panjang. Ini sama-sama fungsinya luas nih, 3 nih. Tapi dia memiliki parameter yang berbeda. Kalau ini cuma satu parameter, ini 2 parameter. Yang satu jari-jari, yang satu tinggi dan lebar. Ini untuk lingkaran, yang ini untuk persegi panjang. Oke, untuk memanggilnya menggunakan fungsi call. Kira-kira paham nggak apa sini? Untuk overloading. Jadi overloading itu seperti ini. Kalau tadi kita bilang di sini ada animal ya, animal kita misalkan bidang kita sebut. Ada namanya kelas bidang. Di sini ada lingkaran. Di sini ada persegi panjang. Nah, kalau ada kelas bidang, dia mempunyai fungsi misalkan luas, dipanggil pula di sini di bidang persegi itu dengan luas, tinggi, koma, lebar. Kalau yang ini luas, dalam kurung, R, kecil. R itu kan jari-jari. Ya, jadi ini adalah metode overloading. Sampai sini bingung nggak, Siti sama Roni? Ada contoh lain nggak, Pak? Ada, nanti itu kita masuk ke aplikasi ya. Kalau di sini Oh kan iya. masih teorinya. Jadi teorinya itu begitu. Ini saya taruh semacam sedikit gambaran graf apa secara kotak-kotak ini ya. Ini melambang kelas. Nah, nanti ini adalah menggambarkan turunan. Tadi saya udah contohkan binatang, binatang,
mempunyai fungsi eats dan legs, makan dan kaki. Nah, ada kelas namanya dog atau anjing, dia sebutkan makan string. Cats itu leg dan string. Nah, ini kalau kita ganti tadi sesuai dengan contoh, misalkan bidang, ada luas. Nah, luas itu kan kalau untuk lingkaran luas, yang dibutuhkan satu jari-jarinya berapa sih? Itu R kecil. Kalau untuk yang persegi, luas itu ada tinggi kali lebar. Oke, itu ini secara overriding dan overloading ya, secara umum. Nah, sekarang kita bahas overloading. Semua metode overloading harus didefinisikan sebagai public supaya bisa dipanggil dari kelas yang lain. Ingat kalau public bisa dipanggil dari kelas yang lain. Setelah membuat objek untuk sebuah kelas, kita harus dapat mengakses sekumpulan entitas yang merupakan properti atau metode yang tidak didefinisikan dalam ruang lingkup kelas induk. Apa itu? Jadi kita itu membuat objek kelas terus kita akses. Kayak gini nih, eh, properti dan metode string propertinya itu tidak didefinisikan di kelas induknya, ya. Entitas tersebut dikatakan sebagai properti atau metode overloading dan prosesnya disebut sebagai overloading. Jadi proses pendaftaran pembuatan kelas itu pemanggil atau pemanggilan function itu disebut overloading untuk bekerja dengan properti dan fungsi overloading ini. Artinya di kelas itu ada fungsi, ada properti, dan dia akan bekerja secara mandiri. Sebagian besar metode akan dipicu dalam konteks objek, kecuali metode call static yang digunakan dalam konteks static. Ini memang berhubungan sama pelajaran kita di semester lalu terkait static, public, private, kalau masih ingat ya. Nah, itu ada kaitannya ke sana. Kemudian property overloading. Properti dalam PHP digunakan untuk membuat properti dinamis dalam konteks objek. Untuk membuat properti ini tidak diperlukan baris kode yang terpisah. Properti yang terkait dengan instan class jika tidak dideklarasikan dalam ruang lingkup kelas dianggap sebagai property overloading. Operasi berikut dilakukan dengan property overloading di PHP. Nah, ini property overloading. Jadi, ini kita punya public. Ya, ini fungsinya set, get, set, unset. Kalau set dijalankan saat menulis data ke properti tidak dapat diakses atau dilindungi secara pribadi atau tidak ada. Jadi saat kita menulis data ke properti, kenapa dia demikian? Karena di sini ada void. Ya, ada void. Nah, ini mix itu nilainya bisa apa aja, bisa string, bisa integer. Set itu menulis data ke dalam properties yang tidak dapat diakses, dilindungi, atau yang tidak ada. Dilindungi atau pribadi ini private atau protected. Dilindungi maksudnya apa? Protected dan private atau tidak ada. Ini set, kita mengeset nilai. Get digunakan untuk membaca data dari properti yang tidak dapat diakses. Nah, ini maksudnya tidak dapat diakses itu berarti di protected atau pribadi, bukan public ya. Nah, is set, jadi gampangnya set itu men-set nilai, get itu mengambil nilai. Is set itu dia dipicu dengan mengambil nilai atau empty, ada properti tidak. Jadi apa namanya? Dia akan me- mengecek apakah data itu sudah di-set. Kalau di unset dikosongkan kembali. Sampai sini saya ulang lagi ya. Berarti kalau misalkan set itu mengeset nilai, ya. Set itu mengeset nilai, memberikan nilai. Misalkan saya mengisi nilai tadi itu makan, ada properti makan, makannya apa? Makan nasi misalkan, itu mengeset nilai. Get mengambil nilai. Nilai yang ada
diambil isinya. Return-nya adalah nilai nih. Return-nya adalah nilai. Ini kalau titik 2 ini berarti ada balikannya. Jadi kalau saya menjalankan perintah get, hasilnya apa? Kalau set tidak ada balikan, makanya dia void. Kalau is set, dia tanya apakah datanya udah diisi, buelan itu balikan untuk buelan nilainya 1 atau 0, yaitu true atau false. Jadi kalau kita tanya is set, stringnya namanya apa namanya, misalkan namanya jenis makanan. Dia lihat ada nggak isinya. Kalau nggak ada, dia false. Kalau ada, dia true. Unset itu mengosongkan nilai dari nama ini. Bingung nggak? Iya Pak, pusing saya. Bingung ya? Iya. Oke. Jadi set itu kita mengeset satu properti. Makanya kalau misalkan kita ada komputer, kita bisa nyoba. Jadi kita punya variabel. Nanti kita contoh di programming. Nah, ini kita variabel, kita set. Intinya kalau set itu kita memasukkan nilai ke dalam variabel. Kalau get ngambil. Kalau iset itu dia ngecek ada isinya nggak sih variabel itu. Kalau unset dinolin lagi. Seperti itu. Oh iya iya. Ah, saya tulis saja deh biar nggak lupa. Oh, udah mau habis tapi oke. Ini set. Memasukkan nilai ke variabel ya. Nilai. Kalau ini mengambil nilai. Kalau ini cek apakah ada isi nilai di variabel, di parameter atau variabel. Kalau ini mengosongkan, ya gitu. Jadi fungsi-fungsi dari fungsi-fungsi khusus dari overloading adalah seperti ini. Nah, variable name variable name adalah nama properti yang sedang berinteraksi. Value dari metode set menentukan nilai dari properti. Jadi misalkan ini nama, ini nilainya ya yang diberikan yang akan diinput. Jadi maksudnya apa? Misalkan saya punya properti string jumlah jumlah misalkan nilai awalnya kan pasti 0 ya, 0. Nah, dengan argumen set dia isi jumlah, ini diisi namanya jumlah, value-nya misalkan 4. Nah, 0 ini akan jadi 4 isinya kalau dia di set. Kalau di get, dia ngambil nilai dengan nama variabelnya jumlah. Nanti dia langsung dapat hasilnya 4 nih di sini. 4. Oke. Kalau inset, karena ini udah kita isi 4, dia itu akan return-nya true. Karena ada isinya 4. Nah, kalau kita
lakukan volume perintah unset, 4-nya jadi hilang, jadi 0 lagi. Nah, begitu jadi 0, kalau kita jalanin inset, jadi di sini false, karena nggak ada isinya. Oke. Property overloading hanya berfungsi pada konteks objek. Jadi nggak bisa dipanggil langsung, harus jadi objek dulu. Metode ini tidak akan dipicu dalam mode konteks statis. Jadi artinya kalau kita langsung misalkan string jumlah, kita langsung bikin misalkan apa tadi it terus jumlah gitu, nggak bisa. Peringatan keluar jika salah satu metode overloading dinyatakan statis. Peringatan dikeluarkan jika salah satu metode overloading dinyatakan dalam statis. Nah, ini contoh metode overloading. Ya, ini metode overloading, ini contohnya. Ya, yang tadi saya sebut variabel itu ini. Yang saya sebut variabel. Ini sebut variabel. Ini disebut variabel. Di sini ada variabel string data, string declare, string hidden. Nah, ini private, berarti dia private, pribadi ya. Ini public, bisa diakses umum. Ini pribadi, ini umum. Nah, ini diisi variabel data, ada array. Array itu adalah sekumpulan nilai di memori. Declare 1. String declare diisi data angka 1. Hidden diisi angka 2. Nah, ini ada property set. Oke. Di sini ada property get. Nah, nanti kalau dijalankan ini, misalkan sampai di bawah, kita bikin objeknya dulu. Objek dengan nama property set. Property set itu yang mana? Ini, property test. Ini property test. Dibuat objeknya, new object. Diisi objeknya A sama dengan 1. Ya kan? A sama dengan 1. Di set sama dia nih. A sama dengan 1. Oke. Lalu dikeluarkan, dilihat isinya apa sih di sini. Nah, di sini di unset objeknya. Dilihat lagi isinya. Nah, ini adalah cara baca untuk contoh overloading. Nah, kita contoh dengan aplikasi ya, biar kita lebih paham. Iya, Pak. Oke, ini contoh dari penerapan overloading. Nah, ini kita jalankan pakai htdoc dan lain-lain, tapi saya akan coba pakai menggunakan TriuTools saja, W3 School. Nah, ini saya copy semua, saya masukin ke dalam TriTools, School. Saya masukin, das. Oke, ini saya jalankan. Ya. Nah, isinya ada 3 shape namanya. Shape 1, shape 2, shape 3. Padahal dia untuk parent kelasnya satu aja shape namanya. Nah, shape itu dipanggil di sini. Untuk yang circle, untuk yang rectangle, ada atau yang oval. Rectangle itu persegi ya. Nah, ini ada lingkaran, persegi, dan oval. Nah, untuk lingkaran, dia masukin hanya jari-jari saja. Kalau untuk persegi itu adalah tinggi dan lebar. Untuk oval ada tinggi, jari-jari, lebar, sama panjang. Tinggi dan panjang dan jari-jari. Nah, dihitunglah sama dia. Misalkan untuk yang properti pertama, dipanggil shape itu ini.
ya. Terus dimasukin area 3. Dipanggil yang area 3. Area yang mana? Area yang mana? Dia cek. Ini dia masuk argumen. Ini adalah argumen, ya. Ini adalah argumen. Dicari yang argumennya sama dengan area, terus dihitung dia berapa. Diisi variabelnya adalah 3. Oke. Dia masuk ke properti nomor 1. Dipilihlah PI itu adalah V dikali argumen nomor 1, yaitu angka 3. Jadi V dikali 3 sama dengan ini. Lalu kedua, case 2, dia pilih $react. $react itu dari sini, manggil shape. Diisi areanya 8 dan 6. Dicari di sini. Ada berapa sih argumennya? Argumennya ada 2, berarti dia ambil yang sini. Nah, kalau yang ketiga, argumennya ada berapa? 1, 2, 3. Makanya diambil yang sini. Kalau argumennya 0, nggak punya argumen, hasilnya adalah 0. Oh, 0, Pak. Ini. Hasilnya 0. Misalkan, ini saya ganti biar nggak bingung. Shape-nya itu adalah lingkaran. Lingkaran. Di sini persegi. Di sini oval. Nah, ada lagi kita bikin misalkan yang titik. Dot. Areanya 0. Nggak ada datanya. Jalankan. Oh, ini ada enter-enternya belum ya? Ini BR. Nah, saat dia manggil, dot itu adalah objek dari shape. Shape itu bikin objek, ya. Dot itu adalah objek dari shape, terus diisi areanya kosong, nggak ada isi data apa-apa. Propertinya 0. Karena apa? Saat masuk ke dalam shape ini, dicari sama dia. Saat memanggil shape ini, namanya itu adalah area, argumennya ada berapa biji? Ada 1, atau 2, atau 3. Ternyata ada 0. Berarti dia masuk ke return 0. Dikembalikan nilainya 0. Kalau 1 untuk yang lingkaran, shape 1 atau lingkaran, dia masuk ke sini. Sorry, ini. Ya. Kalau untuk yang persegi adalah ini. Kalau untuk yang oval, dia menggunakan rumus seperti ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk overloading. Jadi di sini overloading menunjukkan apa? Ini ada metode shape. Ini ada apa namanya, variabel area. Nah, variabel areanya itu dipanggil beberapa kali. Yang membedakan adalah jumlah argumennya. Ini argumen 1, 2, 3. Ini argumen 0. Oke. Itu untuk overloading. Jadi yang ada di shape ini dipanggil ulang, tapi dengan argumen yang berbeda-beda. Artinya untuk menghasilkan ini, saya tidak perlu banyak bikin yang lain-lain gitu. Kalau misalkan kita tidak menggunakan overloading, kita bikin kelas sendiri, shape 1, shape 2, shape 3 untuk menghasilkan return ini.
Tapi dengan adanya overloading, kita bisa memanggil satu fungsi saja namanya shape. Oke, itu overloading. Roni masih bingung? Halo Ron? Halo Ron? Ya, Sempat halo keluar Pak. tadi, sempat keluar tadi ya? Iya, iya tadi barusan banget keluar, tapi masuk Oh, lagi. tapi sempat dengar ya yang tadi saya jabarkan ya? Iya, sempat Pak. Mm-mm. Nah, itu artinya untuk overloading seperti ini. Jadi shape ini dipakai berulang-ulang, satu, dua, tiga, dengan objek yang berbeda, tapi bisa menghasilkan hasil yang berbeda karena di sini fungsinya itu atau variabelnya diisi dengan variabel yang berbeda-beda. Ya, itu salah satu contohnya. Persis seperti tadi yang kita terangkan tadi. Oke, overloading. Iya, Pak. Overriding. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, boleh di WA saya, Pak. Saya nggak ngerti metode ini. Nanti kita bikin satu apa namanya contoh lagi ya. Ya, Overriding. boleh. Kalau overloading itu tadi memanggil objek dari parent-nya atau dari apa namanya eh, kelas parent ya ke kelas child-nya, kelas anak. Kalau sekarang override memungkinkan kelas anak untuk menyediakan implementasi spesifik dari metode yang sudah disediakan. Kalau overriding, metodenya bisa dibuat sendiri atau dinamis. Kalau overriding, itu metodenya sudah disediakan oleh kelas induk. Untuk melakukan metode overriding, perlu mendefinisikan ulang metode di kelas turunan dengan nama dan parameter dan return code yang sama. Metode di kelas induk disebut juga metode overridden atau teroverride. Ya. Sedangkan metode di kelas anak disebut metode overriding. Ini penyebutannya saja. Jadi kalau di kelas induknya, metode itu sebutnya adalah overridden, sudah teroverride. Nah, sedangkan metode di kelas anak dikenal dengan overriding. Kode dalam metode overriding menimpa atau master atau menggantikan kode yang ada di dalam metode overridden. Artinya apa? Tadi kan overriding itu yang disebut overriding itu adalah di anak. Nah, kalau overridden di induk. Nah, berarti apa yang dilakukan di anak itu menimpa dari metode yang ada di induknya. PHP akan memutuskan metode mana dia itu overridden atau overriding yang akan dipanggil berdasarkan objek yang digunakan untuk memanggil metode tersebut. Jika sebuah objek dari kelas induk memanggil metode tersebut di PHP PHP akan mengeksekusi metode yang ditimpa auto overridden. Jadi kalau kelas induk yang memanggil, berarti dia mengeksekusi metode yang ditimpa atau overridden. Tetapi jika objek dari kelas yang memanggil metode tersebut, PHP akan mengeksekusi metode overridden, override, menimpa. Kalau ini ditimpa, ini menimpa, ya, atau disebut overriding method. Kalau jadi kita itu dipanggilnya dari mana dulu objeknya, dari induk apa dari anak, ya, akan berbeda. Override method memungkinkan kelas anak untuk menyediakan implementasi spesifik dari metode yang disediakan oleh kelas induknya. Oke. Untuk menggantikan method, Anda mendefinisikan, oh ini sama tadi, ini sama, dilewat. Oke, ini contohnya.
Misalkan saya punya kelas induk eh, robot, ya. Ada fungsi greet atau memberi salam. Kalau dipanggil greet ini, dia akan mengeluarkan kata-kata hello gitu. Nah, saya ada kelas Android, extend robot. Extend berarti saya menggunakan apapun fungsi yang ada di dalam sini. Lalu saya bikin fungsi sama nih, greet. Sama kan greet kan? Saya manggil greet yang ada di sini, di kelas induk. Lalu saya tambahkan lagi from Android. Nanti outputnya hello from Android. Oke? Ini simpelnya nih. Jadi Iya, kalau Pak. saya punya ada metode greet atau salam, eh, balikannya adalah hello. Kalau saya tambahkan di sini, saya tetap manggil this greet. Nah, this ini adalah memanggil induknya, bukan memanggil yang ini, tapi memanggil yang induk. Ya, jadi this ini, greet ini adalah yang dipanggil greet yang ini, gitu. Karena ada ini, oke. Jadi kalau dijalankan fungsi greet akan keluarnya hello, dia manggil dulu yang atas, from Android, baru nyetak yang ini. Oke. Nah, ini ada lagi, misalkan ada kelas bank account. Ini bank account, ini bank account. Ya, berarti bank account dipanggil ke sini. Nah, ini kelas induk ini kita tidak jalankan. Yang kita jalankan pasti yang dari sininya. Misalkan saya itu checking bank account, nama kelasnya checking bank account. Ini waktu konstrak, waktu dibulat dipanggil, ya, waktu dipanggil, dia akan memasukkan amount sama minimal balance. Di sini cek kalau amount-nya kurang dari 0 atau amount-nya sama lebih besar sama dengan minimal balance, dia jalan ke sini. Kalau enggak, invalid. Dia bilang amount-nya itu, ini kalau lebih dari 0 baru jalan ini. Kalau misalkan uangnya 0, dia error. Oke. Nah, di sini begitu dimasukkan amount dan minimal balance, dia panggil nih construct, ya, amount, dimasukkan amount. Dipanggil this minimal balance. Ini this minimal balance ini dia akan manggil yang mana? Ini construct ini akan manggil yang mana? Ini akan manggil yang ini nih. Karena di sini ada parent ya. Nah, ini ditunjukkan juga this juga sebenarnya kata lain dari parent ini akan manggil yang mana nih? Oh, sorry. Kalau this yang ini tidak manggil dari parent, dia manggil dari yang atasnya. Pertanyaannya, Pak, kok di siang tadi ngambil dari parent, yang ini dari atasnya? Kalau di sini ada minimal balance, dia akan manggil dari parent ya. Kalau nggak ada, dia akan manggil dari sininya. Kalau ada, yang dari parent akan ketimpa sama yang di sini. Oke. Nah, ini ditimpa sama ini. Bingung nggak, Ron? Iya, Pak. Bingung ya? Iya. Dis, dis ini ngambil dari sini, tapi nilainya diisi dari sini nih. Gitu. Harus dicoba ini sih. Iya, Ya, Pak. Harus coba. Kalau minggu depan, awal bulan kira-kira bisa nggak, Pak? bisa aja saya. Komputernya ada dulu, nak. Paling pakai laptop, Pak. Iya, maksudnya pakai laptop. Iya ada sih. Ini insya Allah bulan depan ke Bandung. Hmm. Nah, paling eh, kalau terlalu sore, sore banget
ke maghrib kayaknya dipakai kelas orang lain ya Pak ya. Iya, pasti dipakai kelas orang lain. Roni, itu eh untuk instalasinya sudah semua? Yang SAM. Mm-mm. Kalau yang SAM udah sih Pak, kan udah pernah dipakai juga. Oke, kalau Samudah, waktu kemarin pemrograman sudah pernah juga belajar Belajar gimana maksudnya Pak? dasar-dasar pemrograman sama Pak Yoga? Udah, Udah ya. Berarti kan udah familiar lah menggunakan itu ya. baru sekali. Oh, baru sekali. Ya udah, nggak Baru apa-apa. sekali dicoba. Nah, tapi ini kamu harus bisa Barang. baca aplikasi masalahnya, ya kan? Iya Pak, makanya Roni juga pengen pengen langsung praktek tuh biar tahu kalau gini teh susah kebayang. Iya, karena apa namanya, kalau dasar-dasar pemrogram sudah ada, makanya OOP itu masuk di semester 3 dan 4 kan. Artinya di satu Iya. duanya itu sudah mempelajari dasar pemrograman. Jadi dia udah tahu nih bagaimana dia itu melakukan ini, apa namanya, eh kelas, tentang kelas dia tahu, variabel dia udah tahu kan gitu ya. Return udah tahu gitu. Jadi ini tinggal ngikutin aja. Sebenarnya ini balik-balik aja sih. Kayak tadi nih ya, yang dijalanin cek bank account. Bank account extend, eh, checking account, extend bank account. Bank account itu dari sini, ya kan? Kalau di OOP, bank account itu berarti dia ngambil dari kelas yang ini. Nah, apapun yang isi di dalam kelas ini dia bisa pakai gitu loh. Yang bisa dipakai apa? Ini construct kalau dipanggil, get balance dia bisa pakai, eh, deposit dia bisa pakai, withdraw dia pakai. Ini kelihatan nih, kayak gini withdraw, dia panggil nih, saat ngambil dari sini, ya kan? Get balance dari sini, saat dia ngambil dari sini tuh, ya nggak? Jadi ini sebenarnya bisa dipanggil dari parentnya gitu. Dan ini kita harus simulasiin gitu. Oke, nanti di itu aja, di apa namanya, dicoba digunakan lagi ke komputernya. Dan ini kita untuk yang overriding itu menjelaskan tadi bahwa tadi kan overloading ya. Kalau overloading itu kan kita mengubah nilai, tapi kalau overriding itu apa yang ada di dalam apa ininya, parentnya atau induknya akan dipakai langsung. Nih contoh ke sini nih, ya nggak? Construct amount dia harus dibikin construct amount. Amount itu ngambil dari mana? Amount itu ngambil dari sini. Oke. Nah, dimasukin amount-nya, ditulis balance sama dengan amount. Berarti disimpan nih balance sama dengan amount. Lalu ini this disimpan nih ininya apa namanya minimal balance-nya. Lalu saat dia mau narik, dicek maunya, di get dulu balance-nya berapa sih di return. Return udah tahu juga kan return ya. Kalau return this balance berarti dia mengembalikan fungsi ini mengembalikan nilai dari isi balance ini tuh. Di programming dasar ada sih harusnya sih. Programming dasar belum juga ya, Roni ya? Dasar tuh sempat cuman keburu kepotong-potong gitu gitu Pak. Oh, ya minta mungkin sama Pak Yoga minta diulang lagi kalau misalkan ada programming dasar ya. Atau kalau misalkan ada kesempatan ya kita ulang ke programming dasar lagi. Kalau enggak, dia ke sini memang agak sulit sih. Saya udah sampaikan juga gitu. Iya Pak. Pengen benar-benar bisa gitu loh. Berarti dari dasarnya dulu di-install nanti SAM-nya. Cari tutorial banyak kan di YouTube juga atau di Google ya untuk itu. Cuman kalau secara kuliah
saya kan di put ke YouTube juga supaya tahu urutan materinya sebenarnya, tapi pengembangannya bisa tempat lain. Iya, Pak. Oke, ini tadi yang override. Sekarang kita masuk ke abstrak. Nah, abstrak kelas saat kelas induk memiliki metode, namun membutuhkan kelas anaknya untuk menjalankan tugasnya. Dia punya metode, tapi butuh anaknya untuk menjalankannya. Nah, abstrak kelas menerjemahkan beberapa atau objek yang berbeda dalam satu konsep, ya. Jadi menerjemahkan beberapa objek yang berbeda dalam satu konsep. Nah, kelas abstrak adalah kelas yang berisi setidaknya satu metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang dideklarasikan tapi tidak diimplementasikan di dalam kode. Jadi, kodenya itu sebenarnya ada di induk. Nah, di sini adalah mengambil kode yang ada di dalam induknya tanpa perlu mendeklarasikannya. Mendeklarasikannya itu apa? Berarti mendeklarasikan itu membuat sebuah objek baru. Dia nggak perlu. Nah, ini adalah urutannya. Misalkan saya punya abstrak kelas namanya car. Dia car itu extension ke sini, boat extension ke sini. Sorry, vehicle nih salah. Vehicle sama seperti ini. Vehicle itu kendaraan ya. Mobil itu adalah kendaraan, boat itu kendaraan. Nah, kalau secara metode dan function seperti ini. Vehicle atau kendaraan itu ada mesin, ada warna. Terus ada fungsi, jalanin mesin, stop mesin, atau bergerak. Nah, mobil juga bisa jalanin mesin, bisa stop, bisa move. Boat atau perahu juga sama. Ini child class, ini adalah abstract class-nya. Oke. Nah, ini contohnya. Misalkan saya punya parent class, parent class-nya itu kita bikin abstrak, class car. Ya, ini car. Lalu Audi itu extend car. Nah, apa yang ada di dalam car ini, kita nggak perlu deklarasi di sini, karena semuanya udah otomatis masuk ke sini, karena dia abstrak class. Bedanya sama yang tadi apa? Nih, contoh kayak gini nih. Audi, kalau mau saya panggil isinya Audi itu saya harus bikin objek lagi. Kalau udah di extend, kita tidak perlu objek lagi. Otomatis isi yang ada sini akan masuk ke sini gitu. Paham nggak? Abstrak kelas itu adalah kelas yang abstrak itu tidak nyata. Jadi kita kelas itu kita tidak perlu deklarasiin ke sini. Kelas car itu kan nggak pernah ada di sini. Kita cukup melakukan extend, semua fungsi yang ada di dalam situ akan masuk ke sini. Oke nggak tuh? Otomatis gitu, Pak. Otomatis. Tapi kalau misalkan kita tidak abstrak, kita nggak bisa di extend ke sini gitu. Beda sama tadi kalau kita apa namanya, kelasnya si ini nih, contoh yang tadi ini ya. Ini kelas robot, saya extend, ya kan, grid. Saya harus manggil Iya. nih, grid dari sini. Nah, ini metode dari overriding. Tapi kalau abstrak kelas, ini abstrak, car-nya itu saya nggak perlu panggil dipakai this lagi, tidak perlu dinyatakan saya mau manggil ini gitu. Nggak perlu, dia udah otomatis. Jadi kalau misalkan saya itu ada intro namanya, akan panggil this choose German quality, I'm a name. Name ini ngambil dari mana? Name-nya dia. Nah, name-nya dia langsung ngambil. Ini kan nggak ada name nih di sini nih. Di dalam Audi ini nggak ada name. Tapi name-nya langsung ngambil dari dia. Tanpa perlu saya itu mendeklarasikan kelasnya lagi. Udah langsung ngambil punya dia. Ya. Nah, ini juga sama. Untuk yang Swedish, saya pasti ke sini. Nah, untuk menjalankan ini,
saya panggil misalkan new Audi, saya isi namanya Audi, ya kan? Nah, pertanyaannya gini, Audi ini saat dibuat mesti ada pengisian nama nggak? Nggak ada, karena dia langsung ngambil metode construct ini langsung dimasukin ke sini gitu loh. Nih, metode construct kan adalah metode atau fungsi yang dijalankan saat pertama kali aplikasi dijalankan. Ini udah langsung disisip di sini seolah-olah. Jadi saat dibuat, objek diisilah namanya Audi. Padahal kalau tanpa dia extend car ini, dia nggak bisa. Karena dianggap, ini nggak ada nih, saya mau ngisi Audi di mana ya? Nah, karena dengan ada abstrak, dia bisa menjalankan uh, semua function dari parent-nya. Gitu. Tinggal dia jalankan intro. Saat menjalankan intro, dia ngambil name aja langsung. Name-nya dia sih sebenarnya nih. Bisa dilihat kan, di Audi itu tidak ada construct. Di Audi itu tidak ada name. Dia langsung ngambil dari parent-nya. Oke? Iya, Pak. Nah, itu adalah abstrak. Kita pakai contoh. Kita sekarang masuk ke contoh. Ya, contoh-contoh. Abstrak satu. No, ini ingat saya ini mobilnya Siti Yaris. Dulu waktu itu si Siti senang mobil Yaris kan. Nah, Iya. ini saya contohin tempo hari. Oke, di sini ini adalah objek-objek saya create objek Toyota. Dimasukin nama nih Toyota. Dia langsung ngambil masuk ke dalam sini construct ini. Gitu. Hmm. Kalau tidak pakai metode abstrak, dia akan error seperti ini. Ya. Jadi kalau kita nggak pakai metode abstrak, dia nggak bisa langsung panggil. Makanya harus dimasukin harus dimasukin kata-kata abstrak ini. Ya. Tadi kan saya contoh saya hapus, dia nggak bisa. Kalau ada metode abstrak, dia bisa. Nah, saya contohin lagi. Ini, abstrak ini, bisa juga kita bikin kayak begini. Saya nggak perlu manggil abstraknya, misalkan. Bisa ya? Ini, lihat bedanya nggak? Ini, fungsi name, kan karena saya nggak pakai abstrak, nggak pakai extend dia mobil ini, saya mau tulis sendiri di sini, boleh nggak? Boleh. Tapi kan saya akan nulis berapa kali? Satu kali, dua kali, tiga kali, kan repot ya. Makanya menggunakan satu kelas kelas abstrak yang bisa dipanggil semua. Ini saya kasih contoh nih, yang Toyota saya nggak pakai extend. Tapi kalau yang Honda pakai extend, coba. Ini ada satu, dua, tiga, empat. Lebih banyak 4 baris daripada yang lain. Ini kalau yang lain cukup begini saja, hasilnya sama. Sampai sini oke nggak, Ron? Gampang ya? Iya, Pak, kalau yang saya lihat. Ya. Berarti ini, yang abstrak kelas mobil ini, kita
perlu. Nah, kalau misalkan dengan metode yang dengan seperti ini, cara seperti ini, saya nggak butuh kelas abstrak lagi. Lah, terus gimana Pak fungsinya kelas abstrak? Ya kelas abstrak itu tadi, dengan saya mewakili semua fungsi ini dengan mobil, maka saya akan, bisa manggil langsung begini, tuh, ya. Oke? Siap, Pak. Oke, kita coba lagi testing yang lain. Ada nggak testing lain? Ini waktu masih ada Herli nih ya, Herli sama si Adra. Saya Iya, sengaja yang nggak TI. iya, sengaja saya ulang lagi biar, eee, agak lebih paham gitu. Kalau langsung ke itu nanti bingung. Nah, kelas induknya itu abstrak, protected ingat apa? Hanya dia dan klien-kliennya yang apa, yang iniin ke dia, yang apa, eee, kelas anaknya saja yang bisa panggil dia. Detail, nama, umur, ya kan? Ini bisa pilih mau pakai yang ini, apa yang ini. Nah, saya kelas induk, extend kelas induk, ini kelas anak, detail, nama, kalau namanya bukan Herli, panggil Tuan, kalau namanya sama dengan Siti, panggil Nyonya, ya kan? Detail umur, fungsi umur ini, kan? Nah, sekarang kita panggil. Jadi kelas anak itu saya panggil nih, kelas new kelas anak. Dimasukin kalau titelnya Herli, disebut Tuan Herli kayak gini. Kalau titelnya Siti dipanggil Siti Aminah. Nyonya, dipanggil Nyonya. Nah, kalau ada umurnya, ini ditambahin umurnya. Ini adalah gabungan antara overloading dan abstrak. Overloadingnya di mana? Ini. Detail umur itu bisa diisi macam-macam gitu. Ya, itu adalah untuk yang abstrak. Contoh kedua. Contoh ketiga, tinggal 3 menit lagi. Iya, Pak. Dear Mr. John Doe, Mrs. Jane Doe. Jadi ini sebenarnya sama sama yang tadi. Dia cuma apa namanya menggunakan prefix name ini. Chat class itu ngambil dari parent class sama sama yang tadi. Berarti nggak beda sih contohnya. Cuman lebih sederhana saja. Oke, sama seperti ini. Ini kalau nggak salah filenya pernah saya kasih juga sih. Tapi nanti saya apa? Saya kasih linknya lagi. Kalau buat nyoba-nyoba. Iya, Pak. Oke, mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanya terkait overloading, overriding, sama abstract class? Cukup sih, Pak. Paling nanti minta info buat offline aja. Mm-mm. Boleh. Nanti bisa dikoordinasikan sama Pak Yoga juga ya. Gimana, Pak? Dikoordinasikan dengan Pak Yoga juga. Oh, iya, iya. Nanti biar beliau yang nanti ngeset waktunya gitu. Iya. Menyesuaikan sama Pak Yoga ya. Iya, betul. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahan dulu atau gimana? Udah ya? Iya. Iya, Pak. Siti juga nanti biar nanti dia nonton lagi deh. Kalau misalkan dia Iya, mau lihat lagi. Oke, iya, makasih Pak. ya Roni. Iya, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.